Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semua. Terkhusus untuk Bapak Dr. Heri Santoso selaku dosen pengampu metode penelitian filsafat. Pada kesempatan kali ini, saya, Diwan Masnawi, akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu objek material dan objek formal dalam penelitian filsafat. Sebentar saya akan coba untuk membagikan PowerPoint yang saya buat. Ya, metode penelitian filsafat, objek material dan objek form. Mungkin pertanyaan dasar adalah apa itu penelitian filsafat? Apa yang membedakan antara penelitian filsafat dan penelitian non filsafat gitu ya? Sejauh yang saya pahami, apa itu penelitian filsafat adalah sebuah penelitian yang mencoba untuk menjawab problem-problem filosofis. Bentar ini. Yang mencoba untuk menjawab problem-problem filosofis. Sorry, ada kendala teknis. Dan juga mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis gitu ya, ataupun mungkin untuk menguji dan mempertahankan satu argumentasi filosofis. Problem-problem filosofis ini tentunya diteliti dengan metode-metode yang khas filsafati gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya dalam bagian yang lain seperti historis faktual, analisis kritis, dan lain-lain gitu ya. Namun bagian saya adalah tentang apa itu objek material dan objek formal dalam sebuah penelitian filsafat. Objek material. Secara sederhana dan yang sangat mudah dipahami, objek material adalah topik yang dikaji dalam sebuah penelitian gitu ya. Atau secara analogis kita bisa bayangkan objek material itu sebagai bahan baku. Tentunya dalam sebuah penelitian itu ada satu topik yang kita kaji, yang akan kita coba angkat gitu ya. Nah, tapi kita tidak hanya menampilkan bahan baku itu saja gitu, menampilkan raw material itu saja, bahan mentah itu saja, melainkan kita perlu untuk menguji mengolahnya bahan-bahan itu dengan apa yang kita sebut sebagai objek formal. Objek formal adalah bidang ilmu yang mengkaji objek kajian, atau secara analogis bisa kita pahami sebagai pisau bedah. Bila di kelas kita sering mendengar Bapak Dr. Heri Santoso memberikan contoh tentang relief Candi Borobudur ditinjau dalam perspektif estetika atau perspektif apapun gitu ya. Jadi satu objek material ini bisa dilihat, bisa diteropong dengan kacamata-kacamata tertentu ya, yang kacamata ini yang bisa kita pahami sebagai objek formal gitu ya. Misalnya satu objek material tentang relief Candi Borobudur bisa kita kaji memakai objek formal atau yang mengkaji objek kajian itu seperti estetika atau seperti konsep penderitaan dalam satu part relief candi gitu ya. Nah, ketika kita memilih objek material, kita pun perlu teliti dan tepat dalam memilih objek formal gitu ya. Kalau misalnya tadi kita memberikan analogi objek material itu sebagai bahan baku, misal let's say bahan bakunya itu adalah batu bara gitu ya, atau batu kali gitu ya. Batu kali itu tidak akan bisa atau mungkin sangat susah sekali untuk bisa kita belah bila kita menggunakan objek formal atau pisau bedahnya itu pakai pisau dapur gitu ya. Jadi batu kali akan sangat susah lah kalau kita membelahnya dengan pisau dapur. Kalau batu kali kita perlu menggunakan palu batu gitu ya yang khusus untuk membelah batu berat. Atau mungkin bila kita memahami objek material itu sebagai sebuah pohon, kita pun nggak bisa mencoba menganalisa atau membelahnya menggunakan dengan gunting kuku gitu ya. Itu kita yang efektif
adalah dengan menggunakan gergaji gitu ya. Maka dalam melakukan penelitian, kita perlu memahami betul apa objek material kita dan apa yang ingin kita jawab atau dapatkan dengan menggunakan objek formal yang tepat gitu ya. Maka ini sering menjadi apa ya, problem problem akademik gitu ya, problem akademis seperti kritik-kritik kawan-kawan terhadap filsafat Nusantara gitu ya. Ketika objek materialnya adalah kearifan-kearifan lokal yang ada di Nusantara, yang ada di kedalaman kebudayaan kita. Lalu objek formalnya selalu menggunakan perspektif barat misalnya. Misalnya Rambu Solo, ritual Rambu Solo di Toraja dalam perspektif hierarki nilai Max Scheler atau apa gitu ya. Yang sering terjadi dalam kajian-kajian filsafat Nusantara. Di sana seperti membelah pohon menggunakan gunting kuku gitu ya. Kita mencoba untuk memahami objek material kearifan lokal Nusantara dengan cara pikir Barat, yang tentunya dalam wacana postkolonialisme itu kita tidak berbicara apa-apa. Misalnya Gayathri Spivak nulis tentang Can Subaltern Speak, karena diri kita, kebudayaan kita selalu dibicarakan, diceritakan, disampaikan oleh orang lain gitu. Dan kita tidak bisa menyampaikannya itu sendiri gitu. Atau mungkin struktur material kearifan lokal kita itu mempunyai struktur logika atau struktur worldview yang berbeda dengan apa yang dipahami struktur logika worldview yang ada dalam filsuf-filsuf yang tadi saya sebutkan gitu. Maka di sana kita perlu untuk lihai dalam membaca objek material dan memilih objek formal yang akan kita gunakan. Demikian penjelasan saya tentang metode penelitian filsafat objek material dan objek formal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.